Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta mata kuliah Kimia Bahan Alam, mahasiswa jurusan Kimia FMIPA UHO yang saya banggakan. Pada pertemuan kali ini, saya akan memperkenalkan biosintesis pembentuk dasar atau struktur dasar daripada penyusun terpenoid ya pada mata kuliah Kimia Bahan Alam, yaitu ini judulnya biosintesis struktur dasar ya terpenoid ya. Oke, jadi yang akan saya perkenalkan, yang akan saya bahas yaitu struktur dasar daripada penyusun terpenoid dan bagaimana biosintesisnya. Struktur dasarnya itu adalah ini. Ya, ini adalah struktur dasarnya, dikenal dengan nama isopren. Ya, isopren. Kalau saya lengkapi, ini adalah seperti ini, CH3, kemudian CH, kemudian CH2, kemudian CH, kemudian CH2. Ya, ini saya akan tuliskan IUPAC-nya, yaitu nama internasional. Dihitung dari sini 1, 2, 3, 4. Ya, 4 itu kalau dalam kimia organik itu adalah butana, ya. Tapi ini memiliki cabang di nomor 2 sehingga namanya adalah 2. Ini adalah metil. Kemudian pada nomor 1 dan nomor 3 memiliki ikatan rangkap. Kalau ikatan rangkap itu adalah alkena, kemudian disebutkan ena. Karena ada 2 maka namanya adalah diena. Nah, sehingga ini namanya adalah 1, ini 2 metil, 1, 3, kemudian ini ada 4 buta, sehingga namanya buta, kemudian ini diena. Ya, oke. Jadi penyusun daripada terpenoid itu harus memenuhi kaidah isopren. Atau nama lainnya adalah 2-dimetil 1,3 butadiena. Ya, contoh daripada terpenoid ini adalah saya tuliskan saja di sini. Contoh daripada terpenoid misalnya adalah ini. OH. Ini adalah mentol ya. Mentol. Jadi struktur dasar daripada mentol itu adalah terdiri dari unit isopren, yaitu unitnya itu kalau ini saya tulis 1, 2, 3, 4, maka di nomor 2 itu ada cabang yaitu metil ya. Sehingga kalau di sini apakah benar itu sebagai terpenoid, maka ini saya akan tulis 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ini memenuhi. Ini disebut sebagai struktur dasar ya, jadi ini memenuhi ya. Ya. Kemudian yang satunya adalah 1, 2, 3, 4. Ya, ini berarti ada 2 unit ya, 2 unit isopren ya. Ya, inilah terpenoid ya. Contoh lain misalnya adalah ini. Ya, saya tulis ini OH, kemudian CH3, kemudian CH3, kemudian ini baku sambung dengan ini. Ya,
Ini apa namanya? Ini juga suatu terpenoid ya. Jadi ini juga terpenoid, ini juga terpenoid. Ini namanya PATS kouli alkohol. Ya, ini namanya adalah PATS kouli alkohol. Kenapa ada istilah alkohol? Karena mengandung gugus OH. Ini terdapat dalam minyak nilam. Jadi penyusun daripada minyak nilam itu adalah PATS kouli alkohol. Ya, coba saya hitung ini ada berapa unit daripada isopren itu, yaitu 1, 2, 3, 4. Ya, ya di nomor 2 ada cabang metil, berarti oke, 1 unit. Ya, ini tadi 2 unit, ini sudah 1 unit, saya hitung lagi 1, 2, 3, 4. Berarti ini sudah 2 unit. Ya, sorry, ini dengan ini. Kemudian berikutnya ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini unit ketiga. Jadi ini harus terpenoid ya. Ini harus dia sebagai terpenoid. Kenapa harus sebagai terpenoid? Karena memiliki gugus isopren. Jadi kalau tidak ada gugus seperti ini, gugus isopren berarti bukan terpenoid ya. Jadi ini memiliki jumlah karbon sebanyak ini ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Setiap satu unit itu memiliki 5 atom karbon. Sehingga kalau ini jumlah karbonnya sebanyak 10 atom karbon. Ini karena ada 3 unit maka 15 unit atom 15 atom karbon. Ya, karbon. Seperti itu. Contoh lain lagi misalnya adalah ini. Apakah juga ini adalah terpenoid? Ini, kemudian ini, ya. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi setiap nomor 2 ada cabang. Kemudian ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini cabangnya. Kemudian ini 1, 2, ya, 3, 4. Kemudian ini lagi 1, 2, 3, 4. Nah, OH. Ya. Jadi ini 1 unit dan seterusnya. Apa ini namanya? Ini adalah vitamin A, ya. Jadi ini ada berapa unit? 1, 2, 3, 4 ya. 4. Kemudian ini lagi 1, 2, 3, 4. Di setiap nomor 2 ada cabang. Ini juga nomor 2-nya ada cabang. Ini juga nomor 2 ada cabang yaitu metil. Kemudian ini 1, 2, 3, 4 ya. Ini ada cabang metil. Kemudian lagi 1, 2, 3, 4. Ini nomor 2-nya ada cabang lagi metil ya. Metil. Jadi ini adalah vitamin A ya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa ketiga senyawa yang saya tunjukkan ini adalah merupakan terpenoid. Jadi kalau tidak memenuhi unit isopren tidak ada dalam suatu senyawa tersebut, maka dia bukan terpenoid ya. Jadi apa ciri khas daripada terpenoid ini? Yaitu memiliki unit isopren ya. Baik. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana struktur dasar atau isopren ini disintesis untuk menjadi terpenoid. Sehingga saya berikan poin daripada judulnya ini adalah biosintesis ya. Oke. Saya akan tulis dari asam mevalonat ya. Kemudian membentuk ya. Jadi bagaimana biosintesisnya? Yaitu pertama adalah berasal dari asam mevalonat, sehingga asam mevalonat ini sangat selalu disebutkan atau menjadi pathway atau menjadi jalur di dalam biosintesis terpenoid ya. Jadi ini adalah asam mevalonat CH3 sepertinya seperti ini, OH, kemudian C, OH, sorry, saya tidak terlalu hafal
kecuali melalui mekanisme. Ya, ini OH. Nah, ini ternyata strukturnya. Kemudian CH2, CH2, OH. Ya, ini asam mevalonat ya. Ini adalah asam mevalonat. Jumlah karbonnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini akan berubah menjadi melalui reaksi, ya saya hapus saja dulu ini. Melalui reaksi penambahan ini 3 ATP tambah Mg 2 plus menghasilkan 3 ADP tambah Mg 2 plus akan diperoleh, kemudian ini poin pertamanya, poin kedua adalah dekarboksilasi, ya dekarboksilasi. Ini dekarboksilasi atau pelepasan CO2 ini, maka akan dihasilkan itu tadi IPP. IPP yaitu pentenil pirofosfat, pirofosfat ya, atau IPP ya. Nah, IPP ini memiliki struktur seperti ini. Ada 2, yaitu ini OPP. Nah, ini yang satunya adalah ini. Jadi IPP ini ada dua rumus. Yang satunya adalah ini. OPP. Ya. Ini namanya adalah 1, 2, 3, 4. Ini namanya adalah 2. Ini karena ini pas ini ikatan rangkapnya 2. 2 isopentenil pirofosfat ya. Ini namanya adalah 2 iso. Iso itu maksudnya di sini ada cabang di nomor 2, isopentenil pirofosfat. Nah, kemudian yang ini namanya adalah saya hitung ini 1, 2, 3. Namanya adalah di nomor 3, 3 isopentenil pirofosfat ya. Oke. Ya, jadi asam mevalonat ini dengan struktur ini, yaitu asamnya ini, gugus asamnya dengan jumlah atom karbon sebanyak 6. Apabila direaksikan dengan ATP dan bantuan Mg2 plus sebagai kofaktornya dan dibantu oleh enzim, kemudian itu akan menghasilkan ADP, melepaskan ADP dan terbentuk isopentenil pirofosfat. Kemudian setelah terbentuknya itu setelah melepaskan CO2. Ya, strukturnya tadi. Setelah itu yang terbentuk ini. Kemudian melepaskan, ada penambahan H2O, kemudian melepaskan O, PP, H. Ini H2O, kemudian melepaskan pirofosfatnya. Ini adalah pirofosfat, maka terbentuk ini. Ya, isopren. Ya, isopren. Jadi inilah gambaran bagaimana reaksi pembentukan daripada isopren. Kemudian isopren ini membentuk terpenoid. Ya, terpenoid. Jadi senyawa reaksinya seperti ini dan yang terbentuk akhirnya terpenoid. Ya, terpenoid ini memiliki beberapa kelas. Saya hapus dulu ini. Terpenoid ini memiliki beberapa kelas atau klasifikasi. Yang pertama adalah
Dari struktur ini sendiri yaitu satu isopren dengan 5 atom karbon, ya, karbon. Kemudian yang kedua adalah diterpen. Diterpen itu tadi dikenal pula dengan ini yang kedua adalah monoterpen. Contohnya itu tadi adalah mentol, ya, mentol. Tadi saya sudah tuliskan. Yang ketiga adalah kelasnya kelas 3 atau nomor 3 dari klasifikasinya adalah sesquiterpen. Nah, ini adalah 10 atom karbon, ini adalah contohnya tadi 15 atom karbon adalah Patchouli alkohol dengan jumlah karbon 15C dari minyak nilam, ya. Ini tadi saya tunjukkan salah satu contohnya dari minyak nilam 15 atom karbon. Ini salah satunya mentol. Kemudian yang keempat adalah diterpen, yaitu mengandung jumlah karbon sebanyak 20 atom karbon. Itu tadi contohnya adalah vitamin A, ya, itu contohnya adalah vitamin A. Jadi tadi saya sudah berikan contoh mentol, Patchouli alkohol, dan vitamin A. Kemudian yang kelima adalah triterpen, ya, triterpen. Yang keenam adalah tetraterpen. Yang ketujuh adalah polyterpen. Jadi ini adalah klasifikasi daripada terpenoid. Ya, ini kemudian ini akan menjadi membentuk, ini penataan ulang menjadi steroid, tapi steroid saya tidak bahas di sini. Ini contohnya, ini adalah misalnya damar. Kemudian ini adalah contohnya adalah likopen. Ini karet alam, ya. Ini adalah karet alam. Ya, karet alam ini misalnya ya berbagai macam karet yang diambil getahnya itu sebenarnya adalah politerpen. Ini bisa dibuat menjadi ban mobil salah satunya. Ini berfungsi sebagai obat. Salah satunya antioksidan, ya, antioksidan. Termasuk ini juga vitamin, obat juga. Kemudian yang ini biasanya ini merupakan ini sebagai parfum, ya, sebagai parfum. Jadi monoterpen, sesquiterpen itu bisa digunakan, termasuk isoterpen itu salah satu kegunaannya sebagai parfum. Kenapa? Karena ini dikenal pula dengan nama senyawa alam, senyawa volatil. Apa arti daripada volatil itu? Yaitu mudah menguap, ya, mudah menguap. Oke, ya, inilah gambaran daripada terpenoid. Tapi pokok bahasan yang saya tunjukkan itu justru adalah biosintesis daripada, ya, struktur dasar terpenoid, ya. Oke, saya akan tunjukkan bagaimana mekanisme reaksi ini berlangsung dari asam mevalonat melalui penambahan ATP, kemudian melepaskan ADP sehingga terbentuk ya ini 3 isopentanil pirofosfat, kemudian pentanil 3 fosfat ini akan mengalami isomerisasi atau perubahan struktur menjadi isopentanil 2 isopentanil pirofosfat. Ya, baik. Ya, oke, saya akan buatkan bagaimana mekanismenya. Saya hapus saja ini, ya. Oke. Ya, saya tulis asam mevalonat
COOH, CH2, CH3, OH, CH2, CH2, OH. Ini masih, ya betul, OH. Oke. Ini istilahnya saya tulis sebagai fosforilasi, ya. Jadi asam mevalonatnya akan difosforilasi dengan menggunakan ATP, ya. Jadi saya akan tambahkan dengan ATP, 3 ATP. Ini adalah ATP OH, P, OH, P, OH, OAD. Ya, inilah ATP, yaitu adenosin trifosfat, ya. Apabila ini saya akan tambahkan dengan Mg2+, maka ini, ya, ini akan berikatan dengan Mg. Ya, ini akan berikatan dengan Mg karena di sini ada 2 plusnya, maka ini akan bereaksi dengan 2 atom, ya, oksigen. Oke, akhirnya hasilnya adalah HPO, OH, O, PO, OH, O, P, OH, OAD. Ini setelah kemasukan Mg2+, maka ini akan berubah menjadi minus. Dengan cara melepaskan ini naik ke atas, minus, ini juga minus, maka ini menjadi plus. Di sini ATP itu diaktifkan. Ini memiliki energi tinggi. Kenapa mengalami energi tinggi? Karena mudah mengalami reaksi, ya. Ini dikatakan memiliki energi yang tinggi karena mudah mengalami reaksi setelah ditambahkan Mg2+. Ya, akhirnya ini akan masuk. Ini akan masuk ke sini. Kemudian bagaimana hasilnya? Ya, ini adalah hasilnya. Saya akan tuliskan OH, CO, CH2, kemudian CH3, OH, CH2, CH2, O. Ini sudah mulai masuk di sini. Saya akan tulis P. Ya, OH-nya di sini ada 2 bagian bawah. Saya akan tulis ini OH, OH. Kemudian ini ada H-nya, ini ada H. Ya, saya tulis ini H. Kemudian ini O. Ya, O, P, O, Mg, 2+, minus. Ya, sudah hilang plusnya di sini. Sorry, ini agak ribet. OH, OAD. Ya, di sini masih plus. Ini, yang ini masih plus. Ini sudah tidak plus karena sudah ada bertambah ikatannya menjadi 1, 2, 3, 4. Tambah ini menjadi 5. Kalau hanya 4, maka itu plus ketika ada gangguan atau bereaksi dengan Mg. Sehingga di sini masih plus, di sini 5 sudah hilang plusnya. Ya, oke, ini minus. Ya, seperti itu. Ya, jadi ketika kemasukan 1 gugus ATP yang diaktifkan oleh Mg, maka ini reaksi akan terjadi. Kemudian di sini bermuatan plus. Ya, selanjutnya ini karena kekurangan elektron, maka ini akan membentuk ikatan rangkap, ya. Akan membentuk ikatan rangkap. Ketika ini lepas, maka ini akan turun. Oke, seperti itu. Kemudian minus ini akan mengambil H yang ada di sini. Ya, ini akan menetralkan muatannya. Seperti itu. Ya, sehingga hasilnya ini adalah
O, OH, CH2, CH3, OH, CH2, CH2, O. H-nya sudah lepas, yang diikat adalah P. P ikatan rangkap, ya, karena ini turun menjadi ikatan rangkap, ini lepas, kemudian ada 2 OH, ya, OH yang ini dan ini saya tulis ini, kemudian saya akan tambahkan dengan P ikatan rangkap, ini sudah menjadi ikatan rangkap, kemudian O, H bukan ambil H ini, kemudian ada OH ini, ya, ini saya tulis begini saja, kemudian O, kemudian P, OH, OAD. Ya, inilah namanya adalah ADP. Tambah Mg, Mg-nya sudah lepas, sehingga sini adalah Mg2+. Ya, oke. Ya, baik. Oke. Jadi, ini sudah salah satu penambahan tadi, salah satu penambahan ADP menjadi ADP dari ATP. Selanjutnya saya akan tambahkan lagi dengan molekul yang kedua daripada ATP tadi. Jadi ini saya akan tambahkan lagi satu ATP Mg 2+ akan menjadi ADP tambah Mg 2+, ya. Tentunya ini akan mengikat kembali fosfat yang seperti ini tadi. Ini saya akan tuliskan langsung, ya. Saya akan tulis langsung seperti ini dalam bentuk aktif, ya. Ini adalah ATP aktif. ATP aktif yaitu Mg 2+, ya. Ini adalah aktif, energinya tinggi. Saya akan tulis O, kemudian PO minus OH, OP, O minus plus Mg 2+ berikatan O, OH, O, P, OH, O, ADP. Ya, ini saya tambahkan. Ini maksudnya saya tambahkan ini. Kemudian ini akan masuk ke sini. Ini akan masuk. Ya, seperti itu. Coba saya akan perlihatkan hasilnya bagaimana. Saya hapus dulu ini. Oke, saya hapus dulu. Ya, hasilnya adalah ini sudah masuk menjadi HO, CO, CH2, CH3, OH, CH2, CH2, O, P. Nah, ini kemudian OH, kemudian O. Nah, O ini sudah turun. Saya akan tulis hanya seperti ini. Ya. Ini kemudian bereaksi dengan ini P. Ya, bereaksi dengan itu P. OH-nya ada 2 yang di bawah. OH, OH. Kemudian ini. Kemudian ini. Kemudian ada O di atas. P, O. Ya, ini. Ya, oke. OH, O, P, O, OH, O, AD. Ya, AD ini adalah adenin, ya. Ini plus. Kemudian ini minus. Ini plus. Ini tidak plus karena sudah 5. Ini minus. Ini Mg2+, ya. Kemudian karena ini plus, maka ini akan membuat ikatan rangkap untuk menetralkan muatan di sini. Kemudian ini supaya netral pula akan mengambil H ini. Kemudian ini akan menetralkan muatannya, turun elektronnya ke sini.
Ya, kemudian ini kalau ini lepas, maka ini akan menjadi plus, maka ini akan membentuk ikatan rangkap. Ya, seperti itu. Sehingga hasilnya adalah, ya, ini CO, OH, CH2, CH3, OH, CH2, CH2, O, kemudian ini PO, OH, ini menjadi sisa O saja, hanya sudah lepas. Kemudian ini menjadi ikatan rangkap. Kemudian OH ini ada 2 di sini dengan ini. Kemudian ditambah dengan P, ikatan rangkap. Ya, ini sudah menjadi OH. Kemudian ini bawah OH, ini O, ini P, OH, OAD. Nah, ini menjadi ADP. Kemudian Mg-nya sudah lepas, ya. Ini Mg ini sudah lepas. Ini menjadi sudah lepas, tambah Mg2 plus. Ya, seperti itu. Ya, sudah 2 kali penambahan ATP menjadi ADP dan penambahan 2 gugus ini. Berikutnya adalah penambahan gugus fosfat atau fosforilasi yang tingkat ketiga, yaitu fosforilasinya pada gugus OH di sini. Untuk membentuk struktur dasar daripada tadi itu adalah penyusun terpenate, yaitu gugus dasarnya adalah isopren. Ya, baik, saya akan tambahkan ATP lagi ditambah dengan Mg 2 plus menghasilkan ADP tambah Mg 2 plus. Gugus fungsinya, gugus aktifnya itu adalah seperti ini. Saya langsung tuliskan saja. Ini PO, OH, kemudian OH, kemudian ini PO minus, ini juga minus, Mg 2 plus. Ini gugus aktifnya, OH, O, PO, OH, OAD. Jadi ini ATP ya, adenosin 3 fosfat atau trifosfat atau ADP, ATP, Mg 2 plus. Ini gugus aktifnya. Kemudian ini akan ke sini masuk ya, karena ini bermuatan plus, ini juga bermuatan plus, maka untuk mengimbangi muatannya ini, yaitu gugus ini akan masuk. Jadi ini mestinya ini di bawah, ini bagian atas ada di sini supaya kelihatannya sangat dekat ya. Kalau begini kelihatannya agak jauh. Jadi kita pikir saja ini, atau kita bayangkan bahwa ini ada di sini, kemudian ini ada di bawahnya, sehingga ini dengan ini sangat dekat. Apa hasilnya itu adalah ya, saya tulis ulang di sana. O, OH, CH2, CH3, O. Saya lengkapi dulu yang bawah. CH2, CH2O. Kemudian yang ini P, OH, O, P, OH, OH. Kemudian yang ini adalah, ini ada H ini, hanya saya tulis di sini saja. Kemudian ini P ya. Ini O ini masuk ke sini, sehingga saya tulis itu P. Kemudian ada 2 OH ini. Ya, ini O, H, OH. Ya, kemudian ada 2 tadi. Kemudian di sini saya tulis O. Kemudian ini O. Kemudian ini P, O. Kemudian ini OP. Ya, ini ikatan rangkap. Kemudian ini OADP, AD, OH, OH. Nah, ini plus, ini minus, Mg 2 plus. Ya, jadi itu masuk ke sini. Ini jumlah ikatannya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, sehingga muatannya sana hilang. Karena apa dia harus 5? Karena fosfat itu adalah golongan 5, dan dia bisa berikatan sebanyak 5 tangannya atau 5 ikatannya.
Ini oksigen ini ikatannya mestinya 2, sehingga kalau 3 dia kita tulis plus, sehingga ini bisa distabilkan. Ketika itu distabilkan, maka ini akan mengambil H ini. Ya, ini tidak akan mengambil H ini, kenapa? Karena pengaruh daripada plus yang ada di sini. Karena ini dia langsung seperti ini, membuat ikatan rangkap, ya jadi ini langsung mengimbangi adanya plus di sini, sehingga ini tidak sempat diambil oleh H ini, tidak sempat diambil oleh O ini, karena O ini langsung membuat ikatan rangkap. Ya, bagaimana hasilnya adalah ini H, kemudian O, kemudian O, kemudian CH2, kemudian ini OH CH3, kemudian O, kemudian P. Nah, ini sudah membuat ikatan rangkap sehingga tidak sempat mengambil H. Kemudian ini yang 2, saya tulis ini OH, OH. Kemudian ini CH2, CH2, O, PP. Ini saya hanya tulis saja P-nya, ya. Saya hanya tulis saja P-nya, ini OPP. Kemudian yang ini sudah lepas, ini tambah P ini. P ini adalah ikatan rangkap. O-nya, ini ikatan rangkap. Kemudian ini mengambil H ini, kemudian ini OH, ya O, kemudian P, ikatan rangkap. Kemudian ada OH ini, kemudian A, D, O, AD. Ya, inilah ADP tambah Mg 2 plus. Ya, itu Mg 2 plus. Ya, seperti itu ya. Baik. Sekarang yang akan menjadi fokus adalah ini. Ini yang akan menjadi fokus ya. Ini adalah asam mevalonat yang sudah terfosforilasi sebanyak 3 kali. Yang pertama adalah ini, yang kedua adalah ini, yang ketiga adalah ini. Oke, baik. Selanjutnya apabila saya akan tambahkan enzim, yaitu H enzim. Enzim itu kenapa dia aktif? Karena adanya salah satunya adalah memiliki hidrogen yang dapat memprotonasi daripada molekul atom pada molekul lain. Dalam hal ini adalah asam mevalonat yang terfosforilasi, sehingga ini akan mengambil H, ya, akan mengambil H ini, ya, sehingga bagaimana hasilnya ini saya akan tulis ketika mengambil itu, saya akan tulis sini O, H, CH2, kemudian ini CH3, kemudian O, ya, kemudian ini P, ada H, ya, H ini dia sudah ambil dari sini, ya, H ini, kemudian ini P tadi ada 2 OH-nya, kemudian ini OH, ini adalah OH tambah dengan enzim, ya, negatif, ini plus, ya. Jadi ini sudah melepaskan H hidrogennya sehingga dia bermuatan negatif. Ya, kenapa bermuatan negatif? Karena hidrogennya sudah lepas dan memprotonasi ini sehingga ini menjadi plus. Inilah dia menjadi plus, ya. Kemudian saya lengkapi yang lain, CH2, O, ini OPP, ya, OPP ini, ya. Oke, hasilnya adalah ini akan naik ke atas mengimbangi muatan ini, kemudian ini akan menjadi plus, kemudian akan diimbangi oleh ini, kemudian ini akan jadi plus, ya, ini akan jadi plus, maka ini akan mengimbangi ini, kemudian ini membentuk ikatan, ya, ikatan rangkap. Kemudian ini enzim ini akan mengambil ini, mengambil hidrogen ini. Hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah lepasnya CO2, ya, ini CO2 tambah dengan ini CH2, ini CH2, kemudian CH3, kemudian ini CH2, kemudian ini CH2,
kemudian O, P, P. Ya, inilah namanya ISO 1, 2, 3. Ini namanya 3 ya, 3 iso pentenil piro, saya hapus ini, pirofosfat ya. Jadi namanya adalah 3 iso pentenil pirofosfat. 3 itu berasal dari sini ya. Oke, jadi ini target kita sebenarnya. Target kita dalam struktur ini ya. Jadi ini adalah target kita dalam struktur ini, ya itu tadi ya, asam mevalonat dengan struktur seperti ini ya. Kemudian saya tambahkan 3 ATP dan diaktifkan oleh 3 Mg2+ menjadi ADP, 3 ADP dengan 3 itu, kemudian melepaskan CO2 menghasilkan 3 isopentenil pirofosfat. Kemudian isopentenil pirofosfat itu akan mengalami isomerisasi membentuk ini ya, membentuk 2 isopentenil pirofosfat. Karena apa? Karena ini antara ini dengan ini lebih stabil, ini lebih reaktif. Jadi di dalam sintesis senyawa bahan alam terpenoid, maka selalu prekursornya itu adalah ini, karena ini lebih reaktif daripada ini ya. Kenapa? Karena ininya lebih reaktif itu karena ini berada di ujung ikatan lengkapnya. Kalau berada di ujung itu tidak terlalu stabil, kecuali berada di tengah, itu lebih terlindungi oleh karbon-karbon ini, sehingga ini agak-agak kurang reaktif. Tapi salah satunya bukan itu penjelasan utamanya. Penjelasan utamanya itu adalah melalui efek hiperkonjugasi yang saya tidak singgung di sini. Itu saya akan singgung di dalam mata kuliah kimia organik 2 ya. Itu akan berhubungan dengan kestabilan karbokation pada posisi sekunder, karbokation sekunder, karbokation primer dan tersier. Ini sebagai karbokation. Nanti kalau ini ke sini itu karbokationnya ya ini bisa, ini yang menjadi tersier, berarti ini adalah bisa tersier juga. Ini kalau ketika ini plus di sini karbokationnya tersier, ini juga tersier, tapi ada penjelasannya lebih detail. Ya baik, akhirnya kita dapatkan suatu struktur isopentenil pirofosfat, kemudian itu akan mengalami isomerasi ya. Jadi yang tahapnya tadi, yang pertama adalah fosforilasi, yang kedua adalah dekarboksilasi, dan tahap ketiga adalah ya itu pelepasan ya defosforilasi ya. Oke, saya akan tulis strukturnya. Saya akan tulis ini bagaimana caranya lepas, itu harus ada enzim ya. Jadi ini struktur ini tadi, struktur ini ya, yang ini 3 isopentenil pirofosfat. Bagaimana caranya mengalami defosforilasi, yaitu seperti ini. Saya akan tuliskan dulu, nanti kita lihat bagaimana dia mengalami fosforilasi. O, P, P. Ya tentunya ini akan dibantu oleh enzim H, B. Sorry, saya tulis enzim sini. Enzim, ya. Ini akan menyimbangkan hidrogennya. Ini akan mengambil ini, kemudian ini akan ke sini. Ya, ini struktur ini tadi. Ya, struktur ini. Ya, struktur ini untuk menjadi ini dalam istilah ya. Ternyata yang ketiga ini adalah isomerisasi. Isomerisasi. Ya, isomerisasi. Nah, ini akan mengalami isomerisasi. Apa itu isomerisasi? Yaitu suatu senyawa yang memiliki jumlah molekul sama tetapi strukturnya berbeda.
Ya, ini akan naik ini. Ini adalah CH2, CH3 akan menjadi CH3. Kemudian hidrogennya bertambah satu di sini menjadi CH3. Kemudian ini adalah plus. Ya, kemudian ini adalah CH2, CH, sini H, kemudian CH2, kemudian O, P, P. Nah, tambah enzim. Enzim. Ya, ini ya. Oke. Jadi di sini enzim sudah menyumbangkan memprotonasi ini, ada hidrogennya di sini sudah bertambah 2, dari 2 menjadi 3, yaitu dari CH2 menjadi CH3. Tetapi di sini menjadi plus, itulah tadi saya katakan sebagai kestabilan karbokation. Ini tersier, ini dia. Membentuk ikatan rangkap, kemudian hidrogennya itu akan diambil kembali oleh enzim, ya. Sehingga akan membentuk ikatan rangkap di sini, hasilnya adalah ini CH3, kemudian C, ya, C, kemudian ikatan rangkap, kemudian di sini CH3, kemudian ini CH, CH2, O, P, P. Ya, apa namanya ini adalah 1, 2, 3, 4. Sehingga namanya di nomor 2 itu ada alkena, sehingga namanya adalah 2 isopentenil pirofosfat, ya. 2 isopentenil pirofosfat. Ini saya akan tambahkan dengan enzimnya ini, tambah enzim yaitu ini, enzim, ya, tambah enzim, ya. Ya, inilah mengalami isomerisasi, ya. Dari 3 isopentenil pirofosfat akan berubah menjadi 2 isopentenil pirofosfat. Selanjutnya ini akan ditambahkan dengan enzim, kemudian diaktifkan oleh enzim, kemudian ditambahkan H2O, akan melepaskan asam pirofosfat, ya, untuk memperoleh struktur dasar yang saya tuliskan di sini sebagai judul, yaitu isopren. Kemudian isopren ini membentuk terpenoid. Ya, baik. Ya, setelah diperoleh 2 isopentenil pirofosfat, bisa juga langsung melalui ini, tanpa melalui ini, ya. Ini saya akan tambahkan enzim, jadi ini sudah ada struktur ini. Saya aktifkan saja ini, saya akan tambahkan dengan enzim, enzim. Bisa melalui ini, bisa melalui ini, tidak masalah. Saya akan berikan saja ini sebagai contoh. Oke. Ini akan, OH ini akan mengambil, ya ini, akan mengambil hidrogen untuk mengalami protonasi. Ya. Akhirnya menjadi CH2, CH3, CH2, saya tulis saja begini, hanya satu, CH2, O, H, kemudian PP. PP ini sebenarnya begini, ya, ini OH, O, P, OH, OH. Ya, seperti ini seperti sebenarnya. Ini akan mengalami suatu keadaan menstabilkan, ya, menstabilkan O ini, sehingga ini yang terbentuk. Ya, sehingga itu yang terbentuk. Ya. Kemudian setelah itu terbentuk, saya hapus. Setelah itu terbentuk, saya hapus ini. Oke. Setelah ini terbentuk, maka apa yang terjadi adalah CH2, ikatan rangkap, CH, kemudian CH, H,
kemudian CH2 ya. Ini plus ya. Nah, ini plus ini, setelah lepas ini plusnya itu akan pindah ke sini. Nah, tambah dengan ini OH, PO, OH, O, P, O, OH, OH. Ini namanya adalah asam pirofosfat. Fosfat. Ya. Kemudian ini saya akan tambahkan dengan enzim yang berubatan negatif, tambah enzim. Ya, enzim minus ya. Maka ini akan mengambil ini. Oke. Akan mengambil itu, hasilnya adalah terbentuknya CH3, CH, CH2 tambah dengan enzimnya ini H enzim. Oke. Inilah isopren. Nah, inilah isopren. Isopren ini penyusun semua daripada terpenoid. Jadi tidak bisa kita mengatakan sesuatu senyawa itu atau suatu molekul itu adalah terpenoid apabila tidak ada ini. Karena ini penanda sebagai terpenoid. Ini terdapat pada banyak ribuan daripada penyusun terpenoid. Misalnya tadi saya sudah tuliskan contohnya adalah mentol. Kemudian contoh yang lain adalah patkoli alkohol yang berasal dari minyak nilam. Kemudian salah satu yang lainnya adalah vitamin A. Jadi vitamin A, vitamin E, vitamin K itu disusun oleh penyusun dasar daripada terpenoid ya, yaitu isopren. Ya, mungkin salah satu contoh reaksinya pembentukan daripada terpenoid itu nanti saya akan buatkan bagaimana mekanisme yang terjadi, misalnya sintesis vitamin A atau sintesis mentol atau sintesis patkoli alkohol oleh suatu organisme, misalnya dalam hal ini adalah tumbuhan ya. Jadi rupanya dari sini untuk membentuk ini ternyata tidak ada penambahan H2O ya. Ya, ternyata tidak ada penambahan H2O, hanya ini. Hanya enzim saja. Seperti itu. Mengalami isomerisasi, terbentuk ini dengan ini, menghasilkan isopren. Ternyata tidak ada. Jadi boleh saja kita menulis, tetapi setelah kita buktikan dengan mekanisme, ternyata perlu dipertanyakan benar tidaknya. Jadi tadinya itu saya menulis ada H2O, ternyata tidak ada. Ya, tidak ada H2O. Ya, saya melihat juga kadang-kadang penulisannya seperti itu. Ya, dalam suatu dalam menunjukkan suatu reaksi, tetapi setelah dibuktikan dengan mekanisme reaksi ternyata tidak ada. Baik, mungkin ada menjadi ini salah satunya tadi adalah ini, kemudian saya perlu juga menuliskan ini bagaimana caranya ini terbentuk menjadi isopren ya. Caranya adalah ditambahkan juga dengan enzim enzim, kemudian ini akan ke sini, ini akan mengambil ini, mengalami protonasi. Ya, kemudian hasilnya adalah saya hapus saja dulu ini, saya hapus saja dulu ini. Ya, jadi isomerisasi bisa dituliskan, bisa tidak. Setelah itu yang keempat adalah fosforilasi atau pelepasan gugus fosfor, 2 gugus fosfor. Ini isomerisasi ini bisa dituliskan, bisa tidak, karena maksud saya bisa dari pertama melalui 3 isopentenyl pirofosfat langsung menjadi isopren. Kemudian ataupun melalui 2 ya, kalau ini ada namanya 2 isopentenyl pirofosfat menjadi isopren. Oke. Jadi tidak, apakah mau mengalami isomerisasi atau tidak, tetap bisa dibuat isopren. Baik, ya, karena itu tadi saya sudah tunjukkan dari sini menjadi isopren. Sekarang saya akan tunjukkan dari 2 isopentenyl pirofosfat menjadi isopren. Ya, ini oke.
Ini akan mengalami ya CH3, kemudian CH3 atau CH2, saya tulis H di sini. Kemudian ini CH, kemudian ini ya CH2 ya. Jadi ini strukturnya masih sama. Kemudian ini adalah OPP. H itu sudah masuk ya. H ini sudah masuk ke sini. Ini saya tuliskan sehingga ini menjadi plus. Kalau dia plus, maka tentunya enzimnya ini menjadi minus ya. Enzim ada elektron bebasnya, ini elektron bebasnya, ini elektron bebasnya menjadi ini. Strukturnya adalah seperti ini. Kemudian karena ini plus, maka ini akan mengimbangi muatan plusnya. Ya, ketika mengimbangi muatan plusnya, maka hasilnya adalah CH2H, kemudian CH3, ikatan rangkap CH, ya CH2 ini plus ya. Plusnya pindah ke sini sama dengan yang proses yang satu tadi. Tambah enzim ya. Enzimnya ini, kemudian ini akan menuju ke sini, membuat ikatan rangkap, menyeimbangkan ini akan menjadi plus, maka plusnya ini akan diimbangi oleh ikatan rangkap, ikatan ini, maka ini akan mengambil H. Ya, hasilnya sama saja lagi, yaitu isopren. CH2, CH3, kemudian CH, kemudian ini CH2 ya, kemudian tambah dengan ini H enzim ya, seperti itu ya. Jadi sama ya. Selanjutnya ini akan menjadi, ini akan membentuk protein terpenoid. Sesungguhnya makanya tadi ada saya tambahkan H2O di sini. Sesungguhnya ini jarang dalam model seperti ini. Karena apa? Ini dengan ini langsung ketemu, tidak sempat membentuk unit ini, ya. Mungkin saya langsung berikan saja contoh, ya. Maka sesungguhnya ini jarang ditemukan, ya. Jarang ditemukan dalam struktur pas-pas seperti ini. Ada ikatan rangkap ini. Misalnya saya akan tunjukkan ini. Oke. Ya, alasannya saya akan tunjukkan. Saya hapus saja ini. Ya. Misalnya langsung saya berikan contoh bahwa sesungguhnya ini reaksi ini dalam bentuk IPP ya. Adapun isopren tadi itu sebenarnya hanyalah suatu teori yang lebih menegaskan bahwa struktur terpen itu seperti ini. Tapi di dalam organisme itu yang ada sebenarnya hanya isopentenyl pirfosfat, 2 isopentenyl pirfosfat, dan 3 isopentenyl pirfosfat. Ini langsung bereaksi ya. Coba saya tunjukkan. Ini saya akan tunjukkan. Ini OPP. Ya. Ini namanya adalah 1,2,2 isopentenyl pirofosfat atau 2-IPP. Ya, sana. Ini 2-IPP. Ini IPP 2, IPP 3. Ya, ini 2-IPP. Saya reaksikan langsung dengan ini. Ya. OPP. Oke, saya reaksikan. Dibantu oleh enzim. Enzimnya misalnya ini tambah, saya akan tambahkan dengan enzim. Ini namanya adalah 3 isopentenyl pirofosfat. Ini hidrogennya, ini akan terprotonasi ke sini, membentuk ini,
ya, membentuk O. Sorry, ini adalah CH2 OPP. Sudah mengambil H di sini, ini sehingga ini lepas ya. Ini adalah ikatan rangkap. Ini susah apa? Maksudnya ini lebih stabil daripada ini, sehingga ini sebentar akan berubah. Ini tidak berubah, artinya lebih stabil. Ini akan menjadi ini CH2 plus tambah ini menjadi asam pirofosfat atau ya seperti itu. Ini karena ini menjadi plus, ya kemudian saya tambahkan dengan enzim ya minus ya ini. Kemudian ini akan ke sini ya, akan ke sini ya. Sehingga ini plus ya, sehingga ini plus seperti ini ya. Ketemunya hasilnya adalah ini ikatan rangkap, kemudian CH, kemudian CH2, kemudian ini C, ya ini adalah CH3, ini adalah CH3, ini adalah CH2, kemudian ini adalah CH2, kemudian ini OPP. Ini plus, ini sudah ketemu sama ini, sudah ketemu ya. Ini sudah ketemu dengan ini, yang ini ketemu dengan ini, sehingga modelnya begini ujungnya tadi. Ya itu tadi saya katakan ini tidak stabil, sehingga langsung masuk ke sini bereaksi. Kemudian sini ada H, akan diambil oleh enzim. Ini membentuk ikatan rangkap. Ya, membentuk ikatan rangkap seperti ini modelnya. Ya baik, itu hasilnya adalah ini hasilnya ikatan rangkap. Saya tidak usah tulis CH-nya. Kemudian ada ini, yang ini, kemudian ini langsung. Ya, ini ikatan rangkap. Kemudian ini, kemudian O, PP. Nah, tambah enzim. Enzim. Ya, apa yang akan saya sampaikan di sini bahwa sesungguhnya struktur dasar daripada terpen ini yaitu isopren itu tidak ditemukan. Kenapa? Karena ini sama ini langsung bereaksi. Makanya tadi ada saya tambahkan H2O. Coba kita lihat sebentar. Memang benarkah ada penambahan H2O? Ya, oke. Kemudian ini akan mengalami reaksi enzim. Ya, benar saja ternyata di sini untuk penambahan H2O akan dihasilkan H ya O, kemudian H, kemudian PP. Ya, pirofosfat. Ini ikatan rangkap, ini ikatan rangkap. Ini plus. Kemudian kalau itu saya tambahkan dengan H2O, ini tadi makanya ada penambahan H2O. Ini akan lepas untuk mengimbangi ini, menetralkan ini muatannya, maka ini akan lepas sehingga ini plus. Ketika ini plus maka akan dimasuki oleh air. Ini saya akan tambahkan dengan enzim dalam bentuk minus ya, karena hanya sudah ke sini. Ya, pada saat seperti itu, ini, kemudian sudah kemasukan H2O di sini. Ya, itu sudah kemasukan H2O, ini plus, ya. Ya, tambah, ini sudah lepas OH pirofosfat. Jadi ini adalah asam pirofosfat, sudah lepas. Sudah ini bergabung. Isopentanil 2 isopentanil pirofosfat bereaksi dengan 3 isopentanil pirofosfat menghasilkan ini adalah monoterpen. Monoterpen ya, monoterpen.
monoterpen. Monoterpen itu jumlah karbonnya sebanyak 10 karbon. Ya, di sini sudah tidak ada lagi pirofosfat. Yang ada adalah ini. Apa kira-kira di sini yang penting saya ingin tunjukkan adalah kalau misalnya ini saya buat seperti ini, ya, saya buat seperti ini. Iya, ini jadi itu masih sama, ini C, kemudian O ini saya buat di sini mungkin O-nya. Ya, kira-kira seperti itu. Ada H di sini. Plus enzim masih ikut mengimbangi ini tapi belum bereaksi. Kemudian ini saya tambahkan ke sini. Kemudian ini saya kasih turun. Ininya. Kemudian ini. Kemudian ini. Ah, kalau saya hitung ini 1 2 3 4. 4 ya. Ini lagi 1 2 3 4. Oke. Ya, apa yang penting di sini? Saya ingin menjelaskan bahwa ini akan melepaskan hidrogennya dan akan diambil oleh ini. Kemudian ada lagi hidrogen di sini, ini akan diambil oleh enzim. Ya, enzim. Ya, ini akan diambil oleh enzim, maka ini akan menjadi ikatan rangkap, ya. Nah, apa hasilnya? Hasilnya itu adalah saya langsung kasihkan judul ini adalah biosintesis mentol, ya. Biosintesis mentol. Ya, ini mentol ini yang sangat terkenal di dalam dalam obat-obatan fix penyegar, ya, penyegar apa lagi? Misalnya kalau kita lagi kurang enak badan, biasanya ditambahkan mentol, atau dalam rokok juga itu biasanya ditambahkan mentol. Ya, inilah biosintesisnya mentol, ya. Dari sini dia itu ini biosintesisnya mentol, ya. Sintesis mentol. Yaitu dari penambahan 2 isopentylenil pirofosfat ditambah dengan 3 isopentylenil pirofosfat yang tidak melalui isopren ini menghasilkan ini dan seterusnya sampai ini dan akhirnya diperoleh ini. Jadi ini saya akan tuliskan kembali hasilnya ini adalah, ya, hasil ini adalah, coba saya tulis, ya. Di sini sudah ada H yang terambil tadi, sehingga ini pecah ikatan rangkapnya. Kemudian ini yang ada ikatan rangkap, ya, ketika diambil oleh enzim. Kemudian di sini ada C, ada H. Ya, kalau di sini kan ada H-nya ini kan karena karbon ini ada 3, ya, 1 2 3 4. Jadi ada 3 yang mana selain daripada O, yang satunya berikatan langsung dengan karbon, yang berikatan dengan hidrogennya ada 2. Sehingga ketika lepas ini hanya 1, maka berarti masih ada 1 H lagi. Di sini adalah O. O, ya. Kemudian saya lengkapi. Ya, saya lengkapi seperti itu, ya. Baik. Apa yang terjadi di sini? Ya, saya kasih model begini saja ini H-nya. Ya, kemudian ini akan mengambil H ini sehingga di sini menjadi ikatannya menjadi tidak rangkap, dan di sini, ya, akan lepas ke sini, kemudian ini membuat ikatan rangkap, ya. Hasilnya adalah sudah ada H di sini, kemudian ada H di sini, kemudian ada C di sini, kemudian ada H di sini, ya, kemudian ini, ya, seperti itu. Kalau ini saya kasih cantik lagi mungkin, ya, seperti ini hasilnya. Saya akan buat lagi begini hasilnya.
Ah, ada H di sini. Mungkin ini lebih bagus. Ada lagi H di sini. Sebenarnya di sini juga ada H. Ya, kemudian saya kasih turun ini C, O, H, ya H. Kemudian ini. Ya, seperti itu ya. Apa yang terjadi selanjutnya? Yaitu ini akan di sini ada H. Ya, inilah terjadi namanya penataan ulang ya. Akan terjadi penataan ulang untuk membentuk mentol ya. Saya hapus dulu. Terjadi penataan ulang untuk membentuk mentol. Ya, bagaimana reaksinya lanjutannya? Oke. Kalau ini masuk ke sini ikatan rangkapnya pecah, berarti ini bertambah berikatan dengan ini, maka ini harus dikurangi. Artinya dari ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Tapi ini tetap. Sehingga ini begini. Ya, H ini akan ya. Oke. H ini akan ke sini. Sehingga hasilnya adalah C. Ya, saya langsung lengkapi saja ini tidak usah saya tulis H-nya. Ini sudah ikatan rangkap. Ini sudah ketemu ini dengan ini menjadi O. Membentuk, melepaskan ikatan rangkapnya menjadi tunggal, baru H ini ada di sini. Oke. Ya, ini namanya adalah isopulegol. Nah, ini namanya adalah isopulegol ya. Namanya adalah isopulegol. Ini ada H di sini, ini akan mengambil H ini, terjadi penataan ulang secara terus-menerus sepertinya. Hasilnya adalah ini menjadi ikatan rangkap, kemudian ini O, ini H, ya. Diambil H ini tadi di sini. Ya, ini namanya pulegol, pulegol. Kemudian di sini ada H. Ada H ini untuk ikatan rangkap lagi ke sini, ini akan mengambil H ini. Hasilnya adalah ya, ini sudah mengambil H ini, saya tulis saja bawah sini mungkin. Yang ikatan rangkap adalah ini. Oke. Ya. Oke, ini namanya bentuk enol daripada kamfor ya. Menton maksud saya. Oke, menton. Ini enol daripada menton. Menton. Apa arti daripada menton? Menton ini sebenarnya ikatan ini ikatan rangkap begini ya, dua. Tapi karena itu berubah dari bukan seperti itu modelnya, tapi adalah ini sama ini menjadi N, ini adalah alkena. Alkena ini adalah alkohol. Sehingga namanya adalah enol daripada menton. Bagaimana menton sendiri ini strukturnya? Ya, membentuk ikatan rangkap ini, baru mengambil H ini, maka hasilnya adalah menton. Ini adalah menton. Ya. Ini adalah menton. Menton. Ya, jadi dari sini nama menton, kalau bentuk enolnya adalah ini, ya ini adalah bentuk menton. Kemudian ini saya tambahkan dengan H2. Saya masukkan H2, tambah katalis, ya maka hasilnya adalah mentol. OH, inilah namanya mentol. Inilah namanya mentol yang sangat terkenal ya. Jadi mentol ini berasal dari asam mevalonat, yang mana saya sudah buat video sebelumnya bahwa asam mevalonat itu sendiri berasal dari asetil koenzim A. 3 molekul asetil koenzim A itu akan mengalami rentetan reaksi, yaitu reaksi kondensasi Claisen, kemudian kondensasi aldol, kemudian mengalami hidrolisis, kemudian dehidrogenasi, maka terbentuklah itu daripada asam mevalonat. Kemudian asam mevalonat itu sebagai jalur dalam
sintesis terpenoid ya akan dihasilkan melalui membentuk asam evalonatnya sendiri, membentuk dulu IPP, baik dalam bentuk 2 isopentenyl pirofosfat atau 2 IPP ataupun 3 IPP. Kemudian mengalami beberapa rentetan reaksi yang jumlahnya ribuan senyawa yang terbentuk, salah satunya adalah mentol. Ya, ini adalah mentol. Yang mana mentol ini tadi dibentuk dari ini. Ya, dari 2 IPP dengan 3 IPP. 2 IPP adalah ya 2 isopentenyl pirofosfat dan yang 3 IPP adalah 3 isopentenyl pirofosfat ini tadi melalui bantuan enzim dengan penambahan H2O ya. Ini penambahan H2O. Ya, ini masuk ke H2O membentuk ini dan mengalami mengalami reaksi. Akhirnya salah satu reaksi ini yang dihasilkan adalah ya mentol ya. Ya, jadi cukup detail sepertinya saya menjelaskan daripada biosintesis struktur dasar terpenoid yaitu isopren untuk membentuk terpenoid. Salah satu contoh daripada terpenoid ini tadi adalah mentol. Mentol sekaligus tadi saya bahas mekanisme reaksinya pembentukan daripada terpenoid mentol yang merupakan monoterpen. Monoterpen itu adalah jumlah karbonnya 10. Ya, jadi ini bahasan kita struktur dasar daripada terpenoid yaitu isopren yang disintesis melalui asam evalonat. Ya, seperti itu. Ya, tadi cukup yang saya jelaskan pada pertemuan kali ini dari mahasiswa yang program mata kuliah kimia bahan alam, mahasiswa kimia FMIPA UHO. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.